Ya, silakan Pak, sudah muncul. Satu-satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di kelas ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang peserta didik, yakni mengikuti proses belajar mengajar ya. Baik, sebelumnya anak-anak saya ingin menanyakan bagaimana keadaannya hari ini? Apakah baik-baik saja? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, seperti biasa saja sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya pelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan bisa memberikan sebuah manfaat bagi dalam kehidupan kita. Baik, untuk berdoanya saya percayakan kepada Nak Abdul Tahur untuk memimpin doanya. Bisa? Bisa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Hadir semua. Sebelum kita masuk, seperti biasa, Bapak, saya ingin memberikan dulu satu motivasi supaya kita selalu giat dalam belajar ya. Motivasi saya hari ini adalah tentang setumpul-tumpulnya pisau ketika diasah itu akan tajam. Begitu pula dengan otak kita. Setumpul-tumpulnya otak kita apabila kita selalu asah dengan belajar, maka yakin dan percaya pembelajaran yang kita pelajari akan tersimpan di memori kita. Sehingga kita mudah memahami dan menerapkan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak Guru akan persepsi dulu tentang pelajaran kita pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita belajar tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan tema membaca Quran surah Al-Anbiya dan Quran surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian pada hari ini kita belajar tentang materi yang sama, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan tema yang berbeda. Tema pada hari ini adalah tentang peserta didik dapat menghafal Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang menghafal Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 30 dan Al-A'raf surah ke-7 ayat 54. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami dan menerapkan kaidah tajwid dalam menghafal dua ayat tersebut. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, kenapa kita penting dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Ada yang tahu? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan Nak Abdul Tahur. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran itu tidak disertai dengan makhrajul huruf atau ilmu tajwid, maka salah baca. Nah, berarti ketika salah baca, berarti salah arti juga. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Benar sekali. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada tadi pertama yang ada yang menjawab laki-laki, jadi saya harap perempuan yang menjawab hari ini.
Bagaimana cara kita agar mempraktikkan tajwid dengan benar dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak Guru ingin menampilkan video tentang pembacaan Quran Surah Al-Anbiya dan Surah Al-Anfal baik dengan tajwid yang baik ya. Mari kita simak bersama-sama tentang videonya. Baik, setelah kita mendengarkan pada video tersebut, kita praktekkan ya. Kita praktekkan membaca. Kita praktekkan membaca Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30. Coba Anda Abdul Tahur bisa dipimpin? Ya bisa. Atau Bapak Guru juga sambil mengajarkan. Ya. Ya, sambil kita sama-sama ya. Ya, sama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzi kafaru annas samawati wal kanata wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Oke. Adapun dari ayat di atas terdapat 4 hukum bacaan. Ada yang namanya idgham, ada juga yang namanya qalqalah, dan ada yang namanya izhar, dan yang keempat adalah mad. Dari ayat di atas itu terdapat hukum bacaan idgham, kata fafataqnahuma, yang berarti penggabungan 2 huruf ya dengan bunyi yang hampir sama atau identik. Jadi yang disebut dengan idgham adalah huruf yang sama ketika bertemu dengan huruf fa bertemu dengan fa, itu artinya idgham, karena huruf fa bertemu dengan fa itu artinya adalah kalimat yang sama. Itu dileburkan menjadi satu sehingga tidak samar-samar ya. Kemudian yang kedua, qalqalah, itu dari ayat di atas terdapat pada huruf qaf dan ta. Dalam ayat ini seperti pada kata fafataqnahuma, itu sama ya. Itu antara huruf fa, antara huruf qaf dan ta. Itu caranya adalah memberikan efek atau getaran ketika membacanya, ada getaran sedikit atau guncangan supaya qalqalahnya itu muncul. Kemudian yang tajwid yang kedua adalah mat. Mat pada ayat di atas terdapat pada kata minal ma'i. Ya, minal ma'i yang merupakan mat tabi'i. Mat tabi'i ini adalah pemanjangan suara pada huruf mim setelah huruf alif. Dan sebelumnya adalah ada harakat fathah. Kemudian yang terakhir, hukum bacaan dari ayat di atas adalah izhar. Izhar dari ayat di atas terdapat pada kata annas samawati, yaitu huruf nun bertemu dengan huruf sin. Nah, ketika huruf nun bertemu dengan sin, maka dibacanya jelas tanpa ada penyembunyian suara. Oke? Setelah saya jelaskan tadi ada 4 hukum bacaan. Sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti atau masih ada yang belum dipahami? Bisa ditanyakan sama Bapak.
Baik, kalau sudah mengerti kita lanjutkan ke ayat yang kedua ya. Ya. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua, yakni Quran surah Al-Araf ayat 54. Oke. Setelah kita baca bersama, dari ayat tersebut terdapat juga 4 hukum bacaan. Yang pertama, ada juga disebut sebagai hukum bacaan mat. Dari ayat tersebut terdapat pada kata as-samawati yang termasuk dalam mat tabi'i, yang mana hurufnya wawu dipanjangkan setelah harokat kasrah. Oke, anak-anak ya, bisa ya? Setelah kita pelajari tentang hukum bacaan di atas, sudah kita pahami bersama bahwa kemudian selanjutnya Bapak ingin membagikan kelompok ya. Bapak sudah susun LKPD-nya. Saya bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Saya bagi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kelompok kedua membahas tentang Quran surah Al-Araf ayat 54. Oke, kita sama-sama. Saya kasih waktu 5 menit untuk memberikan hukum bacaan dari 2 ayat tersebut. Masing-masing dituliskan hukumnya, dia termasuk pada hukum bacaan apa, kemudian di kalimat apa. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dipresentasikan tentang hasil yang sudah dijawab pada setiap kelompok masing-masing. Kelompok pertama oleh Abdul Tahur. Ya Pak. Ya. Maaf, saya ketulis tadi Pak. Kenapa Pak? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Nak sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian kelompok kedua saya percayakan kepada ketuanya Pak dengan Ananda Amar Ma'ruf. Yang akan dipresentasikan yakni ayat kedua surah kedua Al-Araf ayat 54. Oke, saya terus tangan untuk semuanya. Selanjutnya kita masuk di tujuan yang kedua tentang kaidah tajwid. Kaidah tajwid juga ini penting bagi kita, bagi anak-anak sekalian untuk mempelajarinya, karena membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena kenapa? Ketika kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka ketika salah satu huruf yang salah, maka artinya pun akan salah. Ketika salah artinya, maka kita akan berdosa. Oke, kaidah tajwid yang kedua adalah perlu diperhatikan, yakni yang pertama adalah mat tabi'i, mat wajib, dan mat jais. Kemudian selanjutnya adalah hukum ikhfa. Itu seperti apa? Itu menyembunyikan suara pada beberapa huruf tertentu. Kemudian yang terakhir, idgham itu menggabungkan antara 2 huruf yang memiliki sifat sama atau sifat tertentu. Ya anak-anak ya, sampai sini sudah paham ya? Paham Pak. Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. Bapak ingin menutup pelajaran pada hari ini ketika sudah dipahami. Ketika alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dan minggu depan saya sarankan kepada anak-anakku untuk belajar tentang menelaah kandungan Quran surah Al-Anbiya dan surah Al-Araf ayat 54. Karena hari ini kita sudah menghafal, minggu depan kita akan menelaah isi kandungan. Jadi minggu depan lebih spesifik lagi pembahasannya tentang menelaah isi kandungan
surah Al-A'raf. Baiklah, Bapak Ibu, Bapak ingin tutup pada pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, saya simpulkan ya. Sebagai kesimpulan, adalah menghafal dengan tajwid yang benar akan meningkatkan kualitas hafalan dan pemahaman yang baik. Kemudian ketika kita mengaji dengan memperhatikan tajwid, membantu menjaga kesempurnaan bacaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oke, baik anak-anak, saya tutup dengan berterima kasih atas waktu dan kesempatan anak untuk mengikuti pelajaran hari ini. Saya tutup. Minallahil musta'an walaikiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.